Oke, sudah saya record. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Hari ini karena Pak Yoyoknya masih belum lancar sinyalnya, jadi saya ambil alih dulu. Selamat datang di pembicaraan santainya Pak Yoyok tentang trading, bagaimana cara trading. Dan kebetulan hari ini masih melanjutkan materi yang minggu lalu, jadi 5 indikator trading yang ada di smartphone. Karena kita sudah 2 minggu ya, berarti sudah 10 indikator, dan minggu ini kalau habis ini selesai presentasi, berarti kita masing-masing sudah dapat 15 indikator pembahasannya. Dan nanti kalau memang di terakhir ada waktu, saya akan kasih materi ekstra, dia penggabungan 3 indikator untuk di smartphone yang bisa langsung dipraktekkan di MetaTrader-nya di smartphone masing-masing. Jadi hari ini saya akan bahas tentang accumulation and distribution. Ini lanjutannya yang kemarin tentang volume. Karena volume itu ada 4 dan kemarin cuma sempat bahas 3. Jadi hari ini lanjutannya yang kemarin. Dan kemudian ada bears power dan bulls power. Sebetulnya ini 2 indikator yang saling berlawanan. Tapi kenapa kok sama orangnya itu dipisah, di MetaTrader dipisah, karena ada beberapa sebab yang nanti saya akan sebutkan kenapa kok mereka nggak dijadikan satu aja, kan bisa menghemat tempat gitu. Kemudian yang keempat saya ada standard deviation. Oke, dan nanti terakhir saya ada parabolic SAR. Kalau parabolic SAR pasti sudah nggak asing, tapi nanti saya coba kasih settingannya yang saya pribadi suka ya. Karena parabolic SAR salah satu, dulu waktu masih trading option, salah satu indikator favorit saya. Oke, next slide. Nah, ini pertama, accumulation and distribution. Jadi indikator ini base dari volume bar indikator yang ada di MetaTrader. Ini screenshotan dari settingan default dari MetaTrader yang ada di smartphone. Kemudian apa sih artinya accumulation? Kalau Bapak Ibu kemarin ada hadir tentang, kemudian dengerin tentang yang OBV, on balance volume, sebetulnya ini hampir sama. Jadi ketika candle close-nya hijau, indikator AD itu ditambah dari volume yang candlenya close hijau. Kalau di sini disebutnya accumulation. Jadi nanti grafiknya itu akan menanjak ke atas. Nah, sama dengan sebaliknya ketika candlenya close merah, maka indikator AD tersebut akan dikurangi dari volume dari candle tersebut. Nah, kalau di sini disebut dengan distribution. Nah, secara garis besar, rule-nya itu adalah buy signal ketika ada tanda-tanda terjadi accumulation atau grafik dari AD ini bertambah. Kemudian saat yang tepat untuk sell ketika terjadi distribution atau AD-nya itu berkurang. Nah, sebetulnya indikator ini termasuk indikator yang lagging ya. Jadi sebetulnya tidak baik hanya menggunakan indikator ini saja, tetapi indikator ini memiliki beberapa fungsi yang nanti saya bisa sebutkan. Salah satunya itu untuk mendeteksi apakah breakout support atau resistance itu diikuti oleh volume. Karena kalau tidak diikuti volume, breakout-nya itu kurang valid. Seperti ini salah satu contohnya. Nah, untuk mendeteksi fake breakout, ketika kita bisa tarik garis resisten di atas, dan kemudian kita bisa lihat candle hijaunya ini dia kan break ke atas, tetapi tidak diikuti oleh grafik AD. Kenapa? Artinya ketika dia breakout ke atas itu tidak ada volume, tidak ada volume yang mendukung, tidak ada volume buyer yang mendukung ketika harga naik ke atas. Itu jadi artinya breakout dia itu tidak terlalu kuat, hanya untuk breakout sementara. Nah, benar saja kemudian di beberapa candle berikutnya
dia langsung tidak bisa melanjutkan momentum ke atas. Dia langsung breakout lagi, resistance-nya itu yang become support, dia langsung turun ke bawah. Nah, ketika turun ke bawah, candle besarnya ini, dia diikuti oleh volume seller, diikuti oleh distribution, volume yang cukup besar. Nah, itu disebut breakout yang valid. Jadi, bisa ditarik kesimpulan ketika breakout-nya dia diikuti oleh indikator AD, itu bisa disebutkan bahwa breakout tersebut valid dan kemungkinan besar tren tersebut akan lanjut dari titik breakout itu akan semakin besar. Kalau misalnya dia breakout-nya lemah volumenya atau tidak diikuti oleh indikator AD, bisa diartikan bahwa breakout-nya itu lemah dan peluang dia akan melanjutkan tren itu sangat kecil. Jadi dia kemungkinan besar akan kembali ke titik resistennya itu dan malah berbalik arah ke arah satunya. Bisa jadi dia melanjutkan sideways, itu juga salah satu kemungkinan. Kemudian AD juga bisa digunakan untuk divergence trading. Ini yang sering saya bilang kalau lagi presentasi tentang momentum. Jadi kalau bisa kita lihat ketika harga terus lanjut ke atas membentuk higher high, tapi tidak diikuti oleh volume yang baik. Jadi harga tetap naik, tapi sebenarnya buyer-nya itu nggak ada. Harganya itu seperti di pom-pom kalau istilahnya di saham di Indonesia, tapi volume untuk buyer-nya itu nggak ada, malah seller-nya yang mendominasi karena terus terjadi distribution di sini. Nah, benar aja ketika di titik tertinggi dia langsung bakal turun, malah akan terjadi reversal, dia turun ke bawah. Nah, ketika ke bawah memang diikuti distribution juga. Jadi dia lanjutkan downtrend-nya itu valid seperti itu. Malah ke atasnya yang waktu dia bentuk divergence itu tidak valid untuk uptrend-nya. Nah, kemudian itu tadi untuk accumulation dan distribution. Jadi tentang volume harusnya sudah selesai karena di indikatornya volume cuma ada 4 indikator dan semuanya sudah saya bahas. Kemudian lanjut ada bullish power. Bullish power nanti ada bearish power di yang ketiga. Nah, saya jelaskan dulu yang bullish power. Ini screenshot-annya dari MetaTrader. Default-nya dia punya period 13. Nah, period ini nanti harap diperhatikan karena dia yang menentukan untuk strategi trading yang nanti saya akan bagikan. Karena kalau periodnya 13, otomatis garis moving average yang nanti harus digunakan juga 13. Kalau memang Bapak Ibu suka 50, periodnya bisa dipasang 50 supaya nanti period dan MA-nya bisa cocok. Karena itu yang nanti bisa menentukan titik entry-nya yang baik di mana. Nah, bullish power ini salah satu indikator yang dia itu merupakan directional indicator. Jadi dia bagus untuk market yang ke trending satu arah. Kalau dia marketnya ada di range tertentu, indikator ini kurang cocok. Kalau ada orang yang suka gaya tradingnya suka counter trend, ini salah satu indikator yang saya rekomendasikan daripada pakai MACD atau pakai momentum yang lain seperti RSI atau stokastik. Lebih baik pakai bullish power atau bearish power kalau yang suka counter trend. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, bullish power itu based on exponential moving average. Jadi dia adalah perbedaan harga tertinggi dan harga EMA sesuai dari periode yang Bapak Ibu pilih. Nah, bullish power ini karena dia bullish kan, bull, dia itu mengukur kekuatan buyer. Jadi dalam sebuah bullish trend, dia itu akan mengukur kekuatan dari tren tersebut. Apakah tren itu strong atau tren itu hanya biasa-biasa saja. Nah, dari data yang dihadirkan itu nanti itu akan memberikan sinyal ya, apakah ini trennya akan terus lanjut ke atas atau dia ada kemungkinan untuk reversal seperti itu. Nah, secara garis besar rule-nya adalah ketika histogramnya itu ada di atas 0,
kita bisa sebut bahwa buyer-nya sedang kuat. Jadi momentum uptrend-nya kan seperti tadi, kalau bullish power, dia mengukur kekuatan buyer. Jadi ketika histogramnya di atas 0, buyer-nya sedang sangat kuat. Ketika histogramnya di bawah 0, kita tidak boleh sebut seller-nya kuat, tapi buyer-nya sedang lemah. Seperti itu. Nah, indikator ini bukan entry dan exit yang baik. Jadi dia hanya memberikan dia hanya memberikan direction atau arah. Dia bukan indikator yang baik untuk kita entry atau exit. Nah, cara menggunakan indikator yang baik adalah dengan menggabungkan dengan garis exponential moving average. Nah, karena default-nya bullish power dari MetaTrader yang di smartphone adalah 13, jadi saya gabungkan dengan garis EMA 13. Nah, kalau di sini kita baru bisa tentukan entry, exit, dan stop loss-nya di mana. Karena dengan adanya EMA, dia bisa memberikan titik resisten atau bisa konfirmasi trennya ini sudah benar ke arah yang ditentukan oleh bullish power atau belum. Kalau dengan bullish power aja, kita bisa ketipu ini trennya fake atau hanya sementara seperti itu. Nah, kalau di sini saya berikan contohnya yang untuk counter trend ya. Jadi digabungkan dengan EMA 13. Jadi karena dia trennya bullish, kita otomatis harus punya mindset-nya bearish karena kita counter trend. Nah, peraturannya adalah ketika candle close di bawah garis EMA 13, yang garis biru muda ini adalah garis exponential moving average periodnya 13. Ingat ya, periodnya harus disamakan dengan periodnya bullish power tadi. Nah, ketika dilihat di sini candle close yang hampir doji ini semua kan sudah close di bawah garis moving average-nya. Kemudian bullish power di atas 0 dan mulai turun. Ketika dia fix close turun, bullish power-nya turun di bawah 0, itu adalah titik entry yang baik. Jadi harus diingat candle-nya harus close di bawah EMA dulu, dan selanjutnya adalah bullish power-nya di bawah 0. Kita baru bisa entry. Kalau dilihat di sini, kan pas entry-nya yang di dekat doji ini, kemudian langsung open position di candle berikutnya. Kita masih dapat beberapa pips. Nah, sampai bawah terus. Close-nya di mana? Kan tadi entry-nya sudah. Entry-nya adalah candle selanjutnya dari candle close confirmation. Yang sudah doji, kemudian bullish power-nya sudah di bawah. Exit-nya kapan? Exit-nya adalah ketika yang pertama, bullish power-nya naik. Bullish power-nya di atas 0, yang pertama. Atau yang kedua, ketika candle-nya close di atas garis EMA. Nah, kebetulan yang digambar ini semua candle-nya close di bawah EMA. Jadi, close-nya kapan? Close-nya adalah ketika bullish power-nya ada di atas garis 0. Itu close yang terbaik di sini. Nah, tapi kalau memang Bapak Ibu masih yakin trennya ini turun ke bawah terus, Bapak Ibu bisa exit-nya bisa diganti dengan ketika candle-nya sudah close di atas garis EMA. Seperti itu. Nah, mungkin ini masih bakal terus ditarik ya kalau grafiknya terus ke samping. Nah, stop loss-nya di mana? Karena dia sudah close di bawah garis EMA, otomatis stop loss-nya kalau mau pasang yang stop loss-nya range-nya kecil, bisa pasang di garis EMA-nya. Tapi kalau stop loss-nya mau yang agak sedikit lebih lebar, bisa pasang di swing high terakhir atau candle hijau sebelum penurunan. Nah, seperti itu. Mungkin kalau di sana kalau kena stop loss bisa rugi lebih banyak. Tapi ketika ada naik turun atau ada volatilitas tertentu, Bapak Ibu nggak kena stop loss di situ. Dan memang kalau trennya benar, malah bisa profit. Tapi kalau memang mau pasang yang lebih kecil range-nya, bisa pasang di garis EMA-nya. Seperti itu. Nah, karena dia bullish power, otomatis kita bisa cari bearish divergence. Karena dia di sebuah bullish trend kan. Nah, yang di sini mencari peluang reversal ke arah downtrend saat sedang uptrend. Jadi bullish power kan mengukur kekuatan ketika ada sebuah uptrend. Jadi
bisa tahu dari situ uptrend ini semakin ke atas, benar harganya, tapi kekuatannya semakin melemah. Ketika melemah, entry-nya di mana? Entry-nya ketika candle-nya close di bawah garis EMA. Sama lagi. Candle-nya close di bawah garis EMA, fix. Nah, kita bisa open posisi di candle berikutnya. Nah, seperti ini kan, pas dia paling tinggi, ketika candle-nya sudah besar ini, kita belum bisa buka karena dia belum di bawah garis EMA. Yang candle kedua, kita belum bisa buka karena candle-nya kan belum close. Otomatis kita baru bisa buka di candle berikutnya. Nah, kita dapat penutupan terus sampai bawah. Exit-nya di mana? Exit-nya sama. Ketika bullish power-nya naik ke atas, atau ketika candle-nya close di garis EMA. Kalau di sini ketika candle close, exit-nya ketika close di atas garis EMA, sepertinya yang ini tipis ya, yang candle ketiga hijau ini tipis ya. Tapi kalau garis bullish power-nya ini memang bisa close di situ, tapi otomatis profit-nya di situ masih tipis sekali. Nah, kebetulan kita pasang stop loss-nya kan di garis di swing high tertinggi, jadi masih bisa diteruskan. Kalau Bapak Ibu terus lanjut, otomatis bisa dapat 4 candle merah yang besar-besar ini. Sebelum kena stop loss-nya di atas kan. Otomatis masih bisa untung. Karena kalau sudah untung, kita baru mikirin strategi exit. Kalau belum profit, otomatis yang masih valid adalah titik untuk stop loss-nya. Seperti itu logikanya. Nah, terus lanjut, ini bearish power, hampir sama sebetulnya sama bullish power, cuman dia di kebalikannya aja. Jadi dia directional indicator, juga bagus untuk trending market, sama. Nah, kalau ini dia sama juga based on exponential moving average, tapi dia perbedaan harga terendah dan EMA. Kalau bullish power kan perbedaan antara harga tertinggi dengan EMA. Nah, kalau di bearish power, dia mengukur kekuatan dari seller. Jadi, bearish power ini seperti meter yang bisa mengukur dari kekuatan sebuah bearish trend. Seperti itu. Ini screenshot-nya dari MetaTrader yang default, periodnya juga 13. Rule of thumb-nya hampir sama. Ketika histogram di atas 0, kita sebutnya seller sedang lemah. Jadi bukan buyer-nya sedang kuat, tapi seller-nya sedang lemah. Nah, ketika di bawah 0, kita bisa bilang seller-nya sedang kuat. Oke. Ini example-nya hampir sama, cuman dibalik aja. Ketika digabungan dengan garis exponential moving average 13, jadi ketika candle close-nya di atas EMA 13, kemudian bearish power-nya pertama harus di bawah 0, terus dia mulai naik, dan ketika dia sudah confirm di atas 0, kita bisa entry di pembukaan candle berikutnya. Seperti itu. Entry-nya di situ. Nah, taruh stop loss-nya di mana? Stop loss-nya bisa taruh pertama kali di swing low yang paling terakhir di sini. Nah, setelah itu bisa di trailing atau bisa diikuti terus harganya dengan garis moving average 13 itu tadi. Jadi garis moving average tadi bisa digunakan untuk trailing stop point juga selain untuk stop loss yang pertama kali. Nah, kita exit-nya di mana? Exit-nya ketika candle-nya close di bawah garis EMA atau ketika bearish power-nya close di bawah 0. Itu salah satu alternatif. Atau satu lagi, kalau memang Bapak tipenya scalper yang targetnya 10 pips, 15 pips, kalau sudah sampai pipsnya ya otomatis ditutup aja, seperti itu. Ini kebetulan di H1 ya, jadi kalau memang 10 pips saja pasti dapat, otomatis pasti dapat, karena tarikannya di H1 bisa 30, bisa 20, 30-an pips lah, satu kali tarikan, seperti itu. Nah, kemudian karena kita mengukur di bearish power, jadi otomatis dia sedang bearish trend. Kita bisa cari bullish divergence. Divergence yang terjadi pembalikan arah ke atas. Seperti itu.
Nah, kita bisa lihat dia harganya terus menurun, tapi bearish power-nya semakin melemah, jadi sellernya semakin melemah. Sampai yang terakhir, akhirnya dia lanjut ke atas. Tapi di sini ada sedikit turning point-nya ya. Kalau Bapak Ibu pasang stop loss-nya kurang terlalu mepet, ketika dia ada koreksi di sini, koreksinya cukup dalam. Mungkin banyak yang kena stop loss di sini ya. Makanya itu ketika pasang stop loss harus diperhatikan dan harus sedikit anggapannya harus sedikit lebar ya. Pertama harus memperhitungkan tentang spread-nya juga. Kedua harus dihitung apakah pair-nya ini volatilitasnya cukup tinggi. Kebetulan yang di sini pakai pair Euro GBP. Kalau tahu kan GBP memang volatilitasnya cukup tinggi. Jadi pokoknya yang ada GBP-nya, GBP USD atau GBP JPY, bisa diperhatikan pasang stop loss-nya sedikit lebih lebar karena volatilitasnya pound sterling ini bisa dibilang yang paling cukup tinggi seperti itu. Kemudian exit-nya di mana? Exit-nya hampir sama ketika bearish power-nya sudah di atas atau capai profit target atau nanti ketika candle-nya sudah close di bawah moving average seperti itu. Bisa Bapak Ibu praktekkan dulu di demo account ya sebelum ke real account. Nanti kalau langsung real otomatis berbahaya. Nah, ini saya ada sedikit rangkumannya karena memang dia dua indikator yang berbeda dan digunakan saling berlawanan, jadi sedikit membingungkan kalau langsung. Apalagi kan ini pertama kali. Jadi bullish power penggunaannya di mana? Di uptrend, dan bearish power dia penggunaannya di downtrend. Masing-masing dia mengukur kekuatan buyer dan kekuatan seller. Jadi kalau bullish power ketika histogramnya di atas, buyernya itu menguat. Kebalikannya ketika histogramnya di bawah 0, buyernya melemah. Jadi kita tidak bisa bilang sellernya menguat. Karena kalau di bearish power seperti itu juga sama. Ketika histogramnya di bawah 0, di atas 0, kita tidak bisa bilang buyernya menguat, tapi kita bilangnya sellernya melemah. Kebalikannya, kalau histogram di bawah 0, seller menguat. Nah, peluang divergence-nya kalau bullish power karena dia di uptrend, kita otomatis carinya adalah bearish divergence karena kita cari kebalikan arah untuk ke arah sebaliknya, yaitu ke arah downtrend. Sedangkan bearish power karena dia mengukur kekuatan downtrend, kita cari supportnya di mana untuk menentukan bullish divergence atau ke arah atas. Seperti itu. Itu bullish power dan bearish power. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut ke dua indikator yang terakhir. Oke, semua ya. Oke, lanjut. Nah, ini indikator yang keempat. Ini sebetulnya indikatornya hampir sama seperti Bollinger Band, tapi ada sedikit yang berbeda karena kalau Bollinger Band dia menggunakan standar deviasi yang di atas 2, sedangkan standar deviation murni dia itu standar deviasinya di bawah 1 atau 0, biasanya 0,2 kalau settingan defaultnya ya. Nah, standar deviation ini fungsinya apa? Sebetulnya dia itu untuk memprediksi volatilitas ke depannya itu seperti apa. Dia memprediksi volatilitas future volatility berdasarkan volatilitas candle beberapa candle ke belakangnya. Kebetulan di sini period defaultnya adalah 20, jadi standar deviasinya dihitung berdasarkan 20 candle terakhir seperti itu. Nah, indikator ini merupakan indikator yang tidak menunjukkan arah, tapi dia hanya murni menunjukkan volatilitas. Jadi sebetulnya indikator ini bagus untuk yang punya strategi breakout. Trading strategy itu biasanya banyak orang yang pakai support and resistance, aliran yang seperti itulah. Jadi indikator ini cocok kalau misalnya dia breakout ke salah satu arah dengan volatilitas yang tinggi, pasti dia akan melanjutkan tren ke arah
ke arah tersebut itu peluangnya lebih besar seperti itu. Nah, rule of thumb-nya seperti apa? Kita bisa open posisi antara itu buy atau sell saat terjadi peningkatan standard deviation yang signifikan. Jadi ketika dia breakout ke salah satu arah dengan momentum yang signifikan, bisa dikatakan pergantian arah tersebut itu valid. Seperti itu. Nah, breakout area itu dapat membantu menentukan arah tren. Jadi kalau memang kita menggunakan standard deviation saja, itu tidak terlalu valid. Ketika kita gabungkan dengan aliran breakout area atau MA line, dia itu bisa membantu kita untuk menentukan arah dan kapan kita harus open posisi. Karena kalau hanya dengan standard deviation, itu kurang valid kalau digunakan hanya untuk open posisi di mana atau exit di mana, itu kurang bagus. Seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya. Kebetulan ini saya ambil di time frame rendah ya, M15. Dan saya ambil salah satu pair yang volatilitasnya paling tinggi, ya, seperti tadi JPP. Jadi standard deviation-nya bisa terlihat jelas seperti itu. Dia kebetulan ada price consolidation ya di sini, atau harganya itu sideways, diikuti oleh standar deviasi yang biasa-biasa aja sih. Kemudian ketika dia breakout ke salah satu arah, kita bisa gambar resistance di situ. Kita bisa gambar resistance di situ. Ketika dia breakout resistance, kemudian diikuti oleh breakout standard deviation juga, itu bisa dikonfirmasi. Jadi trennya menuju ke atas. Kita bisa open posisi setelah candle close-nya itu di atas garis, kebetulan kalau di sini garis resistance. Ketika candle-nya sudah close di atas resistance, langsung aja open posisi di candle berikutnya. Nah, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya bisa ngambil di swing terakhir, swing low terakhir, atau di kalau di sini kan saya kotak ini. Dia sideways-nya di mana? Kita bisa ambil di titik yang paling bawah. Kalau memang terlalu kecil, bisa bisa ditambahi range-nya sedikit, sekitar 5 pips seperti itu. Karena kebetulan ini di M15, pasti kalau memang ambil swing low-nya saja itu terlalu kecil pasti. Kalau di H1, H4 ambil swing low-nya sudah cukup seharusnya. Seperti itu. Oke. Nah, ini salah satu contohnya juga ya. Dia ketika breakout, kita langsung ambil posisi. Dia breakout-nya ke arah mana dulu. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini, salah satu breakout yang pasti kalau kebanyakan trader tertipu ya. Dia breakout ke satu arah, kemudian dia balik, kalau pasang stop loss-nya pas di titik konsolidasi, pasti kesentuh stop loss-nya. Terus dia lanjutkan ke arah bawah, seperti itu. Ada solusinya enggak? Solusinya adalah kita gabungin dengan garis trend line. Trend line-nya itu apa? Bisa pakai garis moving average. Nah, salah satu contohnya kalau ini misalnya ya, kalau dipasangin garis moving average yang eksponensial period 200, pasti ini trennya sedang bearish. Jadi mindset kita open-nya hanya open sell seperti itu. Jadi kita bisa filter trade-trade yang buruk seperti itu. Ketika dia downtrend, kita nggak akan mengambil posisi buy, kita hanya mengambil posisi sell. Jadi ketika dia ada breakout, kemudian sudah ke arah bawah, tapi dia tiba-tiba breakout yang resisten atas juga, apakah dia akan ke atas? Pasti enggak, karena kita sudah punya garis moving average 200, dan saya jamin ini pasti di bawah garis moving average 200. Karena candle-nya sepanjang grafis ini dia menurun semua, pasti moving average-nya dia ke arah bawah. Jadi kita hanya punya mindset untuk OP-nya hanya untuk posisi sell. Tidak bisa open buy. Nah, nanti stop loss-nya di mana? Kalau sudah punya garis moving average, otomatis stop loss-nya bisa ditaruh di garis moving average.
Jadi ketika dia breakout ke bawah, kemudian nyentuh titik stop loss yang pertama, di situ kita malah bisa averaging seperti itu. Averaging atau martingale di sana. Nanti stop loss yang terakhir bisa diambil di garis moving average-nya. Di situ kita baru keluar benar-benar full position keluar. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Kalau enggak ada, saya lanjut ke parabolik SAR. Oke, maaf saya. Oke, lanjut aja ya ke SAR. Parabolik SAR. SAR-nya ini sebetulnya dia singkatan dari stop and reverse. Jadi sebetulnya ketika price-nya dia terus turun ke bawah, dia akan selalu ada titik-titik paraboliknya itu di atas. Nah, ketika sampai titik tertentu, candle-nya itu ada pembalikan arah yang sampai menembus paraboliknya yang di atas, otomatis titik-titiknya itu akan pindah ke bawah. Nah, biasanya yang saya otak-atik itu step-nya ini kan 0,02 kalau dikasih default-nya. Ini yang Bapak Ibu bisa coba untuk rubah. Karena kalau dia step-nya semakin tinggi, dia akan semakin sensitif terhadap perubahan harga. Kalau step-nya ini semakin rendah, rendah itu maksudnya contohnya 0,002 misalnya. Dia itu akan semakin tidak terlalu sensitif. Settingan saya pribadi, saya suka 0,005. Karena saya tradingnya di time frame rendah. Jadi saya pakai parabolik SAR yang tidak terlalu sensitif. Jadi konklusinya bisa kita dapat kalau misalnya Bapak Ibu tradingnya di time frame yang besar, bisa dicoba stepnya pakai yang default aja. Tapi kalau misalnya di M15, M10, M5 seperti itu bisa di parabolik SAR-nya bisa diturunkan. Jadi dia lebih less sensitif seperti itu. Karena kalau di candle, kalau di time frame kecil di sana kan banyak noise. Kadang-kadang trennya turun, tiba-tiba bisa breakout ke atas, tapi sebetulnya tren besarnya masih turun. Kita tetap masih bisa ngikutin tren itu karena parabolik SAR-nya itu membantu, dia tetap di atas kan titiknya seperti itu. Nah, parabolik SAR ini termasuk lagging indicator, jadi dia cocok untuk trending market. Kalau untuk yang price-nya sideways dia kurang cocok ya, karena kalau misalnya sideways otomatis banyak terjadi perubahan arah, sedangkan parabolik SAR itu ngasih sinyalnya telat. Setelah candle-nya close, baru dia titiknya itu akan muncul. Nah, kita akan kehilangan momentum di situ. Nah, parabolik SAR ini banyak digunakan orang untuk menentukan stop loss point, entry dan exit signal. Kemudian kalau dia marketnya trending, kita bisa pakai titik-titiknya itu untuk trailing stop. Bagusnya di situ. Dibandingkan dengan indikator yang hanya momentum dan moving average ya. Kelebihannya parabolik SAR itu di trailing stop. Itu salah satu yang saya suka. Lanjut. Nah, ini sangat simpel ya rule tradingnya sebenarnya. Jadi buy signal ketika si titik-titik dari SAR-nya ini ada di bawah candle, kita bisa buy di situ. Nah, kita bisa sell signal saat parabolik SAR ada di atas candle. Sangat simpel sekali. Nah, kita bisa lihat ini salah satu contohnya. Coba perhatikan yang kotak biru ini dulu. Itu ketika marketnya sedang sideways. Murni sideways. Semua trading yang Bapak Ibu open posisi, saya jamin di kondisi tersebut pasti loss. Misalnya contohnya yang pertama ya, dia kan di bawah berarti kita harus open buy. Setelah candle hijau ini, kita langsung open, kita harus konfirmasi dulu kan, dia close, open buy, di berikutnya kena stop loss. Nah, yang di sini ketika titik hijaunya di atas, kita open sell. Ketika candle-nya merah yang pertama, kita entry otomatis candle berikutnya untuk konfirmasi. Ke bawah memang untung sebentar ya.
masih floating profit, ke atas loss lagi. Ini sudah 2 loss, sama juga ini pasti loss, ini pasti loss. Jadi market yang sideways atau market yang ranging, kalau pakai parabolic SAR, saya jamin 100% pasti bisa loss. Karena market yang trending aja, saya lihat di statistik itu cuma 78%. Kalau pakai parabolic SAR, bisa profitnya. Nah, salah satu keuntungan yang saya lihat itu ketika kita bisa gabungkan dengan garis trend atau trend line seperti moving average, dia bisa meningkatkan probabilitas profitnya itu sampai 85%. Nanti saya akan ajari caranya kalau di materi ekstranya. Nah, kita bisa lihat kalau di trending market ya, ketika yang ada di kotak kuning ini, trending market. Ketika dia close pertama kali, parabolic SAR-nya di bawah, kita entry langsung di candle selanjutnya, kita hanya floating profit sebentar, floating loss sebentar maksud saya. Kemudian kita taruh stop loss-nya di titik parabolic SAR-nya. Tinggal ngikutin aja terus ke atas. Nah, ketika ke atas, ketika parabolic SAR-nya titiknya pindah di atas, salah satunya itu titik exit yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi entry-nya gampangan, entry-nya ketika candle pertamanya sudah ada parabolic SAR di bawah, kemudian kita entry di candle open berikutnya. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya adalah di titik parabolic SAR-nya. Kemudian bisa di trailing stop ketika dia marketnya trendingnya lumayan bagus ya. Ketika seperti ini contohnya trendingnya lumayan jelas 45 derajat ke atas. Kita bisa trailing stop terus di parabolic SAR-nya. Kemudian exit-nya kapan? Exit-nya bisa ketika profit target tercapai, atau marketnya sudah mulai konsolidasi, atau titik parabolic SAR-nya sudah pindah di arah satunya, di arah atas. Dalam hal ini atas. Oke. Seperti itu. Nah, ini salah satu strategi yang dulu saya sering pakai ya. Saya share ke Bapak Ibu, mungkin bisa bermanfaat. Jadi dulu waktu saya masih trading saham, masih trading saham di US, saya sering pakai double parabolic SAR. Jadi di sini saya tentukan posisi dari parabolic SAR yang di time frame besar itu seperti di mana. Kemudian dari situ saya ambil time frame-nya, saya kecilin 2-3 derajat, kemudian saya baru tradingkan di time frame yang lebih kecil. Jadi time frame yang lebih besar saya untuk analisa tren, trennya kemana, kemudian saya baru akan ambil posisi trading di 2-3 derajat time frame yang lebih kecil. Ini bisa dilihat aja langsung contohnya GBP USD. Ini yang time frame besarnya. Yang sebelah kiri di layar itu yang time frame besar ya, H4 ya. Setiap candle berarti 4 jam. Dia bisa dilihat tanggalnya yang di bawah sekitar tanggal 24 Juni. Dia trennya ke bawah karena parabolic SAR-nya ada di atas. Jadi dia akan terus turun ke bawah. Kemudian saya ambil posisi tradingnya di mana? Di time frame yang lebih kecil. Karena H4 kalau diturunkan 3 derajat ya bisa H1, M30, M15. Turunkan 3 derajat kan, saya M15. Nah, di sini kita bisa lihat setiap kali parabolic SAR-nya di atas, jadi konfirmasi trennya akan turun dan posisi tradingnya akan turun, saya akan ambil. Setiap kali pasti profit. Walaupun yang di entry pertama ini profitnya memang kecil. Atau bahkan kalau belum ditutup profitnya mungkin bisa kena stop loss di sini. Tapi lihat beberapa entry berikutnya profitnya lumayan. Ini di sini sudah candle close di sini. Pertama kali titik yang pertama entry dapat lumayan panjang tarikannya. Kemudian entry yang ketiga juga lumayan panjang tarikannya. Sama seperti entry yang keempat ini masih dapat sih lumayan walaupun kecil ya.
kemudian dapat lagi seperti itu. Jadi walaupun ada beberapa entry yang dapatnya tipis-tipis, tapi ada juga beberapa entry yang kita bisa dapat tarikannya lumayan panjang seperti itu. Asalkan tren besarnya harus sama dengan tren kecilnya. Kalau kita melawan tren, bisa sih bisa, cuman ada resiko yang harus kita siap ambil seperti itu. Karena kalau misalnya tren besarnya turun, sedangkan di kecilnya parabolik SAR-nya itu uptrend, itu merupakan salah satu koreksi saja dari tren turunnya itu. Nah, kita kalau ambil posisi di situ, kebanyakan sih probabilitas untuk profitnya itu kecil karena dia merupakan koreksi saja. Kita tidak bisa tahu koreksinya itu seberapa panjang dan seberapa lama. Tapi kalau dia ngikutin tren, sudah pasti dia akan satu persatu, kemudian bisa digabungkan mana yang cocok, mana yang enggak. Saran saya sih garis MA, moving average itu pasti harus dipakai karena dia itu bisa memberikan arah tren yang jelas. Kemudian cari satu indikator momentum yang cocok. Bisa RSI, kebanyakan kan pasti pakai RSI. Kemudian stokastik bisa juga. Kemudian satu lagi itu cari bisa dicoba. Salah satunya sih parabolik SAR, yaitu cocok untuk memberikan titik entry, exit, dan kemudian stop loss yang bagus seperti itu. Jadi kalau di sini pepatahnya tidak ada strategi yang 100% selalu benar dan cocok untuk segala market condition. Jadi Bapak Ibu harus explore sendiri. Dari 15 itu kita masih ada 3 minggu lagi, berarti 15 lagi tentang indikator di smartphone. Nanti kalau misalnya ada waktu, nanti saya berikan beberapa pasangan indikator yang cocok, yang kemudian bisa dieksplor berdasarkan settingannya juga. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini tentang presentasi hari ini? Selamat siang, Yohanes. Ya. Boleh tanya ya? Siap. Sorry. Tanyanya itu sederhana, yang standard deviation. Ada prediction volatility, default-nya 20. Sekarang kalau di pairing sama moving average, apa sebaiknya moving average-nya itu juga 20? Atau dari pengalaman mungkin Yohanes punya? Ya, itu aja. Terima kasih ya. Halo, kok suaranya hilang? Bapak Ibu suka yang eksponensial, standard deviation-nya harus diganti juga eksponensial. Jadi supaya indikator yang momentum, karena kebetulan standard deviation kan momentum kan, karena dia di bawah kan, bukan di price chart-nya kan. Nah, itu bisa digabungkan dengan moving average, dengan period yang sama, dengan method yang sama, dan juga candle-nya harus sama. Seperti ini apply to close kan, jadi dia ngikutin closing price-nya yang di atas, otomatis yang standard deviation-nya harus dipilih juga yang close. Kalau itu sih default-nya sudah sama sih. Yang beda cuman periodnya saja, juga metode-nya. Seperti itu. Ada lagi? Terima kasih ya. Ya. Kemudian ini maaf saya kalau yang pengen dapat materi yang belum pernah yang sudah saya bahas, kemudian ada yang baru gabung, nanti bisa email saya di sini ya. Oke. Nanti bisa email saya di sini. Bilang aja Pak minta slide-nya tentang indikator trading di smartphone seperti itu. Nanti bisa langsung saya kirim
Jadi 3 minggu, minggu yang pertama, yang kedua juga yang ketiga, seperti itu. Ini dari AD, bisa dicontohkan di chart langsung. Yang indikator yang mana ini? Kalau yang standard deviation bisa, sebentar saya pairkan. Sebentar ya. Nah, seperti biasa kalau mau memasangkan indikator, cari yang huruf F, kemudian cari standard deviation ada di grup trend, standard deviation. Nah, kalau periodnya 20, ini bisa diganti eksponensial. Kemudian seperti tadi bisa ditambah moving average. Tinggal diganti 20 juga. Eksponensial, oke. Nah, seperti ini. Kita bisa cari gampang aja ya. Kalau contohnya ya, contoh gampangnya. Ini kebetulan ada yang pas. Jadi ketika dia sideways, yang bawah dia juga lagi sideways. Lagi sideways kan? Nah, tapi ketika dia breakout ke arah bawah, dia kan candle-nya itu close di bawah garis moving average. Jadi kita bisa pastikan dia akan lanjut ke arah downtrend seperti itu. Karena pertama candle-nya close ke arah bawah, candle-nya close di bawah garis moving average yang di sini 20 ya periodnya, dan terjadi peningkatan standar deviasi. Kita bisa ambil trade di sini. Kita bisa ambil trade di yang doji itu. Nah, terus nanti tinggal melanjutkan arah ke bawah. Exit-nya di mana? Exit-nya ketika si standard deviation-nya ini kembali ke ruang dari apa? Kembali ke sideways-nya si standard deviation tadi. Kita bisa langsung exit di situ karena artinya itu momentum untuk melanjutkan dari tren tersebut itu sudah melemah seperti itu. Jadi kalau menggunakan standard deviation, intinya adalah kita mau trading ketika ada momentum yang kuat seperti itu. Kalau momentumnya nggak kuat, kita nggak mau trading karena kita ngambil pips-nya, ngambil tarikan-tarikan tertentu aja, ngambil tarikan yang besar. Ketika ada tren, ada momentum ke arah tersebut, kita ambil. Tapi ketika tren yang nggak jelas, kita out of the market seperti itu. Intinya di situ aja sih. Yang breakout sama fake breakout. Oh, kalau ada. Oh, saya carikan ya kalau yang fake breakout. Yang fake breakout ini agak jarang sih sebenarnya. Nanti coba saya carikan. Ada pertanyaan lain? Ini kebetulan ada yang tanya, apakah menggunakan salah satu antara bull power atau bear power saja bisa? Jadi kalau bull power dan bear power sebetulnya bisa digabungkan ya. Tapi kalau memang Bapak Ibu cuman mau pakai salah satu aja juga bisa. Jadi sistemnya adalah di bolak-balik seperti itu. Jadi ketika tren besarnya lagi ke atas, yang dipakai adalah bull power. Ketika tren besarnya lagi turun, bull power-nya dihilangkan, kita pakai bear power. Kemudian digabungkan dengan indikator lain seperti ya seperti tadi moving average itu salah satu contohnya ya bisa dipakai. Seperti itu sebetul. Ya. Sebetulnya saya ada materi tambahan sih. Tapi karena sudah waktunya saya kasih
previewnya aja. Mungkin nanti saya bisa share di minggu depan. Karena sudah waktunya juga. Ini indikator yang bisa dipakai kalau misalnya kebetulan kan lagi PPKM ya. Jadi kalau yang di rumah terus work from home bisa dilihat. Yang dipakai adalah moving average, ini periodnya. Kemudian parabolic SAR, saya kebetulan pakai yang default. Kemudian bisa pakai RSI. Settingan yang saya pakai periodnya 14, kemudian nanti indikator levelnya ada 70, 50, dan 30. Bisa di screenshot dulu atau di foto, terus bisa mulai dieksplor. Nanti minggu depan kalau ada waktu saya bisa jelaskan. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak saya akhiri dulu saja karena sudah jam 1 juga. Gimana, Bapak Ibu? Oh ini. Oke, ya makasih Pak, sama-sama. Oke, kalau gitu saya akhiri saja dulu Zoom hari ini. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah bergabung di step learning-nya Pak Yoyo. Pak Yoyo yang hari ini mungkin internetnya masih kurang stabil. Harapannya sih minggu depan bisa bergabung bareng lagi nanti sama kita supaya pembicaraannya bisa lebih jelas, lebih menarik seperti itu. Oke, terima kasih semuanya ya. Salam sehat.